Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru nonton di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Shirley. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita serial Ishq Marjaban season 2, episode 13-15. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya, check it out. Fans berkata, bagaimana pemotong ini masuk ke dalam tasmu, Ishani? Dan di mana kau selama pemadaman listrik? Kilas balik menampilkan saat Anggre melihat Kabir melarikan diri. Dia berteriak dan mengikuti Kabir. Kabir melihat Ishani di luar dan meletakkan pemotong kabel di dalam tasnya lalu bersembunyi. Anggre berkata pada Ishani, kau tidak bisa keluar, ada penyusup di rumah. Kilas balik berakhir. Ishani bilang, mungkin penyusup itu menyelipkan ini ke tasku. Fans mengatakan, segel rumah sekarang. Aku hanya melindungi keluargaku. Ishani berkata, kau harusnya mencurigai dia dulu. Ishani menunjuk pada Ridhima. Ridhima pergi ke samping. Fans menatapnya. Rudra berdebat dengan Aryan. Indrani datang dan meminta mereka untuk berhenti berkelahi. Dia berkata, aku harap seseorang bisa mengajari kalian pentingnya hubungan keluarga. Ridhima dan Fans memegangi Indrani. Fans bilang, aku akan mencari tahu penyusup itu dan siapa orang yang membantunya. Ridhima cemas. Fans memikirkan segalanya sambil bermain basket. Dia minta Anggre untuk meriksa rekaman CCTV. Anggre berkata, aku akan pergi dan meriksanya. Fans melihat Ridhima sedang memetik beberapa bunga. Tangan Fans keseleo. Ridhima segera datang dan membantu Fans. Kemudian Ridhima berkata, aku akan pergi untuk terapi Sia. Lalu dia pergi. Anggre datang dan berkata, aku tidak mendapatkan apapun dalam rekaman CCTV. Fans bertanya, sekarang waktunya plan B. Kau mengerti apa yang aku katakan? Anggre memberikan sebuah kotak. Ridhima sedang melakukan terapi pada Sia. Fans datang dan berikan hadiah pada Ridhima. Lalu Fans berkata, ini untukmu. Jangan khawatir, ini bukan hadiah. Tapi ini adalah biaya untuk mengobati rasa sakitku tadi. Aku sudah merasa lebih baik. Fans meletakkan hadiah itu dan pergi. Sia lalu meminta Ridhima untuk tidak mengecewakan kakaknya Fans. Dia meminta Ridhima untuk menyimpan hadiahnya. Ridhima membuka kotak itu dan dia melihat bahwa itu adalah ponsel. Sia berkata, Fans tidak pernah melakukan ini untuk siapapun. Itu berarti dia mempercayaimu, Ridhima. Ridhima berpikir, apa aku telah berhasil mendapatkan kepercayaannya? Anupriya minta Ishani untuk tidak marah dan makan sesuatu. Tetapi Ishani melempar piring makanan dan berdebat dengannya. Dia berkata, Fans hanya melihat Sia dan nenek, bukan yang lain. Anupriya berkata, Fans mengelola semuanya dengan caranya sendiri. Ridhima dengan senang hati pergi ke kamarnya. Dia berkata, sekarang aku bisa menelpon Kabir kapan saja. Dia akan senang mengetahui bahwa Fans mulai mempercayaiku. Sementara itu, Fans bilang, Ridhima akan menelpon dan kita akan melacak lokasi orang yang menerima panggilan itu. Kabir mendapat telepon dari Ridhima. Fans mendapatkan lokasi Kabir. Ridhima mengatakan, ini aku Kabir, Ridhima. Fans mulai mempercayaiku. Kabir bertanya, nomor siapa ini? Dia berkata, Fans memberiku ponsel. Aku menelpon dari sini. Kabir sangat terkejut. Ridhima berkata, aku bisa menelponmu kapan saja sekarang. Kabir bilang, putuskan panggilan ini sekarang juga Ridhima, dan jangan telepon aku lagi. Ini adalah rencana Fans. Ridhima terkejut dan Kabir memutuskan panggilannya. Fans bilang, aku ingin pria itu di sini dalam 10 menit. Anggre mengangguk dan pergi. Kabir mengatakan, Fans akan mengetahui lokasiku sekarang. Ridhima bertanya, apakah
Apakah Kabir dalam bahaya? Dia berpikir, bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bagaimana aku membuat kesalahan seperti itu? Tak lama kemudian Ridima mendapat telepon dan berpikir bahwa itu adalah Kabir. Dia menjawabnya, tetapi itu adalah Vance. Vance berkata, coba tebak, rahasiamu aman bersamaku. Aku harus tahu, siapa yang kau telepon pertama dengan hadiahku? Ridima memikirkan Kabir. Anggrek menghajar seseorang. Vance berkata, aku pikir aku akan mendapatkan jawabanku. Ridima cemas dan berkata, Kabir. Dia datang ke sana dan melihat Kabir dipukuli. Vance bilang, aku dulu ditipu sejak kecil. Itu sebabnya aku mengidentifikasi setiap tipuan. Sekarang lihat hasil kesalahanmu. Hayalan Ridima berakhir. Ridima sampai di gudang. Dia berlari ke dalam dan melihat Anggrek memukuli seorang pria. Ridima menangis, tapi dia terkejut saat melihat itu adalah orang lain. Kabir berkata, aku harus membuang ponselku. Ridima menelponku. Vance akan melacak lokasiku. Aku harus membuang ponsel lamaku. Asistennya bertanya, di mana kau membuangnya? Kabir melempar ponsel ke sebuah mobil. Pemilik mobil itu tertangkap. Ridima berpikir, siapa dia? Dia bukan Kabir. Ridima berteriak, meminta Vance untuk berhenti. Dan dia bilang, aku tidak mengenalnya. Siapa dia? Aku tadi memang menelpon, tapi kukira aku menelpon temanku Sejal. Tapi karena aku lupa nomornya, maka telepon tadi itu salah sambung. Vance bertanya pada pria itu, apakah kau mengenalnya? Pria itu melihat Ridima dan mengatakan tidak. Vance sangat marah. Dia memeriksa ID pria itu. Pria itu berkata, aku tadi pergi menghadiri konferensi. Vance memanggil Anggrek. Anggrek lalu membawa orang itu keluar. Ridima berkata, jadi ini bukan bayaran, tapi cara baru untuk mata-mataiku. Dan pria yang tidak bersalah harus menanggung amarahmu. Ridima lalu melempar telepon dari Vance dan pergi. Indrani, Isyani, Anupriya, dan Aryan membicarakan ketertarikan Vance pada Ridima. Vance datang dan bertanya pada Aryan, apakah dia mulai mata-matainya di waktu luang. Lalu dia menyuruhnya mencari pekerjaan lain. Vance lalu pergi. Vance berpikir, bagaimana aku bisa membuat kesalahan besar seperti itu? Ridima mendatanginya. Vance bilang, kau harus minta izin dulu sebelum datang ke kamar seseorang. Ridima menyerahkan surat pengunduran dirinya. Vance menatapnya. Ridima bilang, kau menawari aku pekerjaan ini secara paksa. Aku tidak memohon agar aku tetap bekerja. Jika kau memiliki begitu banyak masalah, maka aku tidak harus bekerja di sini. Aku adalah seorang fisioterapis. Aku bekerja untuk mengurangi rasa sakit. Aku tidak dapat melihat seseorang kesakitan karenaku. Vance bilang, cukup. Tidak ada yang berbicara padaku seperti ini. Ridima bilang, aku hanya memberitahu tentang batas manusia yang sudah kau lewati. Aku sudah selesai sekarang. Lalu Ridima pergi. Vance menghancurkan surat itu. Ridima hampir mencapai gerbang, tetapi gerbang ditutup. Ridima berlari dan berteriak agar gerbangnya dibuka. Anggrek datang dan berkata, tidak ada yang bisa pergi dari rumah ini tanpa izin bos. Dia meminta staf wanita, yaitu Nyonya de Sousa, untuk membawa Ridima. Wanita itu lalu meminta Ridima untuk ikut dengannya. Vance berkata, dunia Vance bukanlah langit bebas yang kau terbangkan dengan bebas. Ini adalah sangkar. Pintunya terbuka saat aku mengizinkannya. Ridima bilang, aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak bisa tinggal di sini sekarang. Vance bilang, kau tidak bisa bersaing dengan kertas ini. Pena tidak lebih kuat dari pedang di duniaku. Lalu Vance merobek surat pengunduran diri Ridima. Vance bilang, kau benci namaku kan? Nama ini akan memberimu identitas.
Kau akan menjadi Nyonya Ridima Fans Raisinghania setelah 3 hari. Ridima sangat terkejut. Fans menunjukkan Shagun. Dia berkata, kau akan berdoa untukku mulai sekarang. Kau ingin pergi dariku, tetapi sindur dan manggalsutra ini tidak akan membiarkanmu pergi dariku sekarang. Ridima menangis dan memintanya untuk berhenti. Dia mengatakan, uang dan kekuatanmu tidak dapat memutuskan untuk hidupku. Aku tidak ingin menikahimu. Aku menolak pernikahan ini. Tetapi Fans berkata, aku memutuskan siapa yang akan datang dan siapa yang akan pergi. Kau akan menjadi istriku. Ridima memikirkan Kabir. Dia berpikir, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Kabir. Fans mintanya untuk bersiap-siap menjadi Nyonya Fans Raisinghania. Ridima pergi ke kamarnya sambil menangis. Dia berpikir, aku tidak bisa menikah dengan Fans. Fans sendiri tengah berbicara di telepon. Dia berkata ingin persiapan pernikahannya dalam 3 hari. Indrani dan Sia datang. Indrani bertanya, apa semua ini, Fans? Putuskan panggilan telepon itu sekarang dan bicaralah denganku dulu. Indrani bilang, kau mengumumkan bahwa kau ingin menikahi gadis itu. Pernikahan adalah kemauan 2 orang. Aku tidak akan diam sekarang. Apakah kau sudah menanyakan keinginan Ridima? Pernikahan tidak bisa dipaksakan, Fans. Fans berkata, maaf nenek. Aku minta nenek coba dan pahami aku. Aku melakukan ini karena... Sia tiba-tiba memotong perkataan Fans dan berkata, karena kau jatuh cinta padanya kan? Fans melihat Sia. Indrani minta Sia untuk menyumbangkan uang pada orang miskin. Dia berkata, aku sudah menyukai Ridima. Fans membuatku bahagia. Sia bilang, Raksa Bandan akan datang. Aku ingin hadiah khusus darimu. Lalu Fans berkata, apapun untukmu, Sia. Indrani bilang, pernikahan bukan hanya sebuah hubungan, tapi sebuah tanggung jawab. Kau harus membuat Ridima bahagia. Itu adalah tanggung jawab besarmu. Jika dia bahagia, maka kita akan bahagia. Lalu Indrani dan Sia pergi. Ridima berkata, aku hanya ingin Kabir. Dia pikir tidak mungkin untuk pergi dari kehidupan Fans. Lalu ada alter dirinya mengatakan, Fans tidak bisa kalah darimu. Kau akan dikurung setelah menikah. Ridima berteriak, dia iblis. Aku hanya ingin menikah dengan Kabir. Dia dengan marah memecahkan cermin. Anupriya lalu bertanya, bagaimana kita akan mengatur pernikahan selama lockdown? Isyani berkata, apa yang Kak Fans lihat dari gadis itu? Mengapa dia harus menikahi gadis itu? Bahkan staf kami lebih berkelas daripada dia. Tetapi Indrani, neneknya, meminta Isyani untuk berbicara lebih sopan, karena Ridima akan menjadi kakak iparnya. Lalu Anupriya berkata, Fans mengatakan Shagun harus siap hari ini. Semuanya harus fokus pada persiapan. Sia mengenal Ridima dengan baik dan akan membantunya berbelanja. Chanchal mengejek tentang Ridima. Indrani mengatakan, Ridima adalah gadis yang baik. Kita harus bahagia untuk Fans. Ridima menangis dan memikirkan Fans. Kabir terluka dan berkata, Ridima, jika kau ada di sini, maka kau tidak akan tolerir lukaku. Aku merasa kau dalam bahaya. Ridima bilang, apa yang diinginkan Fans? Aku tidak akan biarkan dia sampai pada Kabir. Fans berpikir, aku memainkan gerakan untuk menang. Dia mengingat Ridima. Dia berpikir, apa yang dia sembunyikan? Aku akan melewati batas untuk mengetahui hal ini.